Shalom, perkenalkan saya Tesyalonica Natalia, saya dari program studi pendidikan agama Kristen. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu kemungkinan filsafat Kristen. Maurice berandal di persimpangan teologi dan filsafat. Kemungkinan filsafat Kristen, Maurice Blondel tahun 1861 sampai 1949 tetap menjadi sosok yang relatif tidak dikenal dalam sejarah filsafat dan teologi, meskipun telah menghasilkan beberapa hasil penelitian yang mengejutkan dan mengesankan selama paruh pertama abad ke-20. Buku ini membahas karya Blondel dan memunculkan relevansinya dengan filsafat dan agama saat ini. Memberikan pengantar singkat tentang kehidupan dan tulisan-tulisan Blondel, buku ini melanjutkan untuk memeriksa komitmennya bahwa filsafat tidak dapat dipisahkan dinilai dari narasi teologis. Apa itu filsafat? Apa itu filsafat Kristen? Paling pada dasarnya, itu adalah gabungan dua perusahaan Kristen dan filsafat. Bahkan frasa itu sendiri menyatakan bahwa ada kecocokan alami antara dua entitas. Karl Rahner, salah satu teolog Katolik Roma yang paling berpengaruh di abad ke-20, mengamati dalam bukunya yang berjudul Foundation of Christian Faith bahwa ketika keberadaan Kristen dan di atas landasan intelektual dari kesadaran dirian Kristen itu pada dasarnya adalah teologi. Jadi filsafat biasa dan teologi Kristen berkaitan dengan jenis atau hal yang sama. Menggambarkan cara berfilsafat Kristen, seorang spekulan filosofis yang dikandung dalam persekutuan dinamis dengan iman. Ada dua aplikasi dari gagasan ini, yaitu komitmen iman Kristen pertama memberikan bentuk tertentu pada penalaran filsuf. Gaya dan perkataan lebih kuat, iman mematapkan akal budi dengan menuntut agar ia berbicara dengan jujur, rendah hati, dan anggun. Kedua, perhatian khusus dari tradisi Kristen mengaruhi minat dan kanan proyek filsuf, misalnya gagasan tentang Tuhan dan bebas pribadi, siapa yang jahat, gagasan pribadi sebagai makhluk spiritual, membantu mempersiapkan jalan bagi pertimbangan martabat, kesetaraan, dan kebebasan manusia. Prestasi tertentu dari Blondel. Adapun asumsi pertama, setiap pembaca harus menilai sendiri apakah itu terkait dengan ortodoksi radikal, menampilkan arogansi atau keberanian, permusuhan atau kritik yang jelas. Organisasi bab. Dari pemahaman ini, Belanda bersiap untuk melihat filsafat otentik harus selalu ada dan pada akhirnya berorientasi filosofis pada teologis. Filsafat selalu terikat pada penciptaan dan pencipta. Blondel memahami bahwa hanya perspektif teologis yang dapat menghargai pola artistik ini. Dua pelatihan dalam filsafat Kristen. Kisah karir intelektual Maurice Blondel adalah kisah klasik negosiasi. Blondel menghabiskan sebagian besar modal otaknya selalu rapuh hubungan antara filsafat dan teologis. Ketegangan dialektis antara filsafat dan teologi sebagai akal dan iman tidak mudah menyelesaikan atau membubarkan. Namun demikian, ia menjadikan tugas umur hidupnya sebagai tugas utama filsafat Kristen. Tarikan ilahi dalam aksi 1893. Kekhawatiran filsafat Kristen terbukti dalam upaya paling keras Belanda. Disertasinya tahun 1893 di Sorbonne berjudul Action. Meskipun ini adalah publikasi besar pertamanya, Action adalah karya besar Belanda. Ini adalah pekerjaan yang paling sering dikaitkan dengan namanya dan pekerjaan yang paling baik bertahan dalam ujian waktu. Filosofi tindakan melawan Kant dan Comte. Filsafat Kristen diwujudkan dalam tindakan 1893 sangat sulit untuk menafsirkan wacana Maurice Blondel tentang tindakan sebagai suatu selain kembali ke fenomena. Kemungkinan filsafat Kristen kira-kira tahun 1928 dan 1936, sebuah kontroversi yang hidup meletus di kalangan filosofis Katolik Prancis mengenai masalah filsafat Kristian. Sejarawan filsafat Sorbonne Emile Breyer mengumumkan posisi yang langsung memicu kontroversi. Dia dengan penuh semangat berargumen bahwa filsafat Kristen seperti itu tidak diidentifikasi pada abad pertengahan. 3 tahun kemudian, Breyer
memperluas klaim kontroversinya yang menyatakan bahwa tidak mungkin lagi berbicara tentang filsafat Kristen. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.